Shalom, selamat pagi adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sudah siapkah untuk mengikuti ibadah pagi pada pagi hari ini? Ayo sebelum kita memulai ibadah kita, persiapkan dulu Bibel dan buku ND-nya. Karena hari ini adalah minggu pertama di bulan Desember, maka kita memakai ibadah dengan bahasa Batak. Duduk yang manis, jangan nakal, jangan ribut, ikuti ibadahnya dari awal sampai akhir. Kita akan memulai ibadah kita bernyanyi dengan lagu pujian Marsikola Au Amang. Lipat tangan, tutup mata, martangnya kita. Maulia tema Tuhan disaluhut na pasu-pasum, na totong mangiring-iring daging ng tod dinami, boy hami Tuhan di bagasan minggu nami manogoton, rot wadopamu laho pasahaton hamaulia teon ni rohanami, ala totong doa si dohot holong ni roham, na mangiring-iring saluhut na pardalanan ningolu nami, naing pukaw nami ma parminggon nami ditongan ni bagas nami be paso-paso hami salhut na paso-paso akaanggi nami sikola minggu na adong di bagas nabe asa totong marhahipason marlas ni roha dinalaho mamuji pasangapon goar muna badiay atong homa Tuhan na madongani hami siya na mamuka sahat tu na mangucungi parminggon nami sahat tu tangamu mahami jalo matang yang nami mga sahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amin. Patik di minggu tasadarion ima patik patuluhon. Dang jadi dohonon guar ni debata yang goso ture dalana. Aihona uhumna dosogot akan namasin yang di guarna. Untuk ayat hafalan di minggu hari ini tidak ada dan patik tidak untuk dihafalkan. Yesaya 11 ayat 2. Tuhan akan ada padanya roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Amin. Ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Amin. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Amin. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya,
roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperasaan, roh pengenalan yang takut akan Tuhan. Amin. Yohanes 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya roh hikmat dan kesetiaan, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Amin. Yohanes 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan kesetiaan, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenal dan takut akan Tuhan. Amin. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Amin. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Amin. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini yang tertulis di dalam Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Amin. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Amin. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Amin. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Terima kasih. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan perkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Amin. Ayat 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan perkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Amin. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan kesetiaan, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Amin. Hafalan minggu ini tertulis di Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Amin. Terima kasih.
Ya, sebelum kita mendengarkan renungan singkat untuk minggu ini, mari demaita siam buku ende nomor 610 ayat 1 doho 2, judulnya Hibul Rohaku. Hibur rohaku, Tuhan Yesus, sudah ngoluku di Tuhan Yesus, ihun tonoku do Tuhan Yesus, dan ngoloa sumurut be. Sai hutun dahon haporti bion, silang di Kristus mahuda boton. Sai hutun dahon haporti bion, dangoloa sumurut be. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan dan kami boleh kembali mengikuti ibadah kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di dalam hati kami supaya kami anak-anak sekolah minggu boleh mengerti akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum Inang menjelaskan tentang firman Tuhan ini, maka kita akan membacanya yang tertulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-21 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Matius 21 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikian bunyi firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ketika kita berdoa kepada Tuhan, atau kita punya keinginan kepada Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah memohon, tetapi berulang-ulang kali kita meminta di dalam doa, tetapi menurut kita doa kita itu belum terkabul. Ya, doa kita itu belum terkabul. Kenapa belum terkabul? Bisa jadi adik-adik sekolah minggu tidak yakin dengan doanya. Nah, di sini Yesus mengutuk pohon ara, ya, mengutuk pohon ara. Kalau orang tua kita atau adik-adik sekolah minggu menanam satu pohon, ya, misalnya pohon jeruk, mangga, jambu atau yang lainnya, tetapi ditunggu pohon itu sudah tumbuh besar, tetapi tidak juga kunjung berbuah, tidak memberikan buah. Tentu adik-adik sekolah minggu atau orang tua kita pasti akan kesal,
pasti akan kecewa dan bisa-bisa kita menebang pohon itu karena untuk apa kita rawat, untuk apa kita pelihara kalau tidak memberikan buah. Nah, di dalam ayat ini juga Yesus ketika dalam perjalanan dikatakan di sini Yesus merasa lapar. Sehingga Yesus mendekati pohon ara yang kebetulan dilewati di dalam perjalanannya. Tetapi ketika Yesus sudah tiba di pohon ara itu, Yesus melihat pohon ara itu begitu subur, begitu baik, begitu bagusnya, begitu rimbun. Tetapi setelah diperhatikan ternyata tidak satu pun buah yang ada di pohon ara itu. Itu menyebabkan Yesus kecewa. Dan Yesus berkata, untuk apa pohon ini tumbuh kalau tidak memberikan buah? Sehingga Yesus seketika itu mengutuk pohon ara itu, dan seketika itu juga pohon ara itu menjadi kering, mati. Karena dia tidak memberikan buah. Yesus mengutuknya, Yesus menghukumnya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, bagaimana supaya kita memberikan buah? Ya, bisa nggak kita manusia, setahu kita kan hanya pohon yang memberikan buah. Tetapi Yesus menginginkan supaya kita juga memberikan buah. Buah apa yang mau kita berikan, yang mau kita hasilkan? Bisa misalnya buah-buah roh. Ada kasih sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri dan lain sebagainya. Itu adalah buah-buah yang harus kita hasilkan sebagai bentuk hubungan baik kita dengan Tuhan. Buah doa kita, ya. Jadi Yesus menginginkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan memberikan buah yang baik. Jadi kalau orang dia hidup tetapi tidak memberikan dampak yang baik, tidak memberikan buah yang baik, maka dia akan dianggap sudah mati. Itu sama halnya dengan iman. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Maka orang Kristen tanpa berbuat, orang Kristen tanpa melakukan apapun, orang Kristen tanpa memberikan hasil yang baik yang bisa dinikmati orang lain, itu sama saja kita sudah mati. Tetapi bagaimana kita supaya memberikan buah yang baik seperti yang diinginkan oleh firman ini? Maka kita harus hidup di dalam Tuhan. Ya, kalau di sini pohon ara itu ditebang, kemudian kering lalu mati. Jangan sampai Tuhan tidak menginginkan kita di hadapannya karena kita tidak memberikan buah yang baik. Jadi adik-adik sekolah minggu, di masa-masa Advent menjelang Natal ini kita harus memberikan buah yang baik. Di masa-masa Covid ini kita harus memberikan buah yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat memasuki minggu-minggu Advent, selamat menjelang Natal. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan semakin memberkati kami, memampukan kami dan anak-anak kami sekolah minggu untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Asa tasipuli ibadah sekolah minggu ta mawende mahita sian buku ende nomor 740 ayat 1 dot ayat 2 o Tuhan togu-togu maau. Rohani
pihita matangyang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tongaun songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hamuluan siapare, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa sidongan namar dosa tuhami. Unang kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na punah harajaun, dohot hagogoon, rodi hasangapon sa leleng na. Amin. Kami guru sekolah minggu mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.